Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kali ini saya melakukan perjalanan dari Playan Gunung Kidul menuju Imogiri, Bantul. Perjalanan melewati jembatan Getas dan Kapanewon Delingo yang akhirnya turun melewati jalur hutan pinus Mangunan, wisata Watu Boyang, dan melewati Bukit Prigo, yang mana kita bisa melihat view makam Imogiri dari sini. Simak video lengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dulu ya, dan tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan update dari channel saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Kali ini saya melakukan perjalanan dari Playan Gunung Kidul. Ini mau menuju ke arah Kretek, Bantul. Ini melalui jalur Playan, kemudian nanti kita akan melewati jalur jalan Silo kalau nggak salah nanti. Ini saya masih berada di daerah Playan Gunung Kidul, kecepatan 52 km per jam ya, rata-rata 50. Saya pelan-pelan saja. Sambil menikmati udara pagi ya teman-teman semua. Mudah-mudahan cuaca nanti sampai siang hari cerah sehingga perjalanan saya lancar sampai tujuan, mengekspos perkembangan pelaksanaan progres jalan lintas selatan, khususnya di jembatan Kretek 2. Nah, ini mudah-mudahan nanti saya berkesempatan untuk melihat-lihat lebih dekat jembatan Kretek 2, di mana saya melakukan perjalanan ini setelah terjadi banjir pada tanggal 11 kemarin, 11 November ya. Maksudnya banjir itu sungainya tambah kenceng alirannya gitu ya, bukan berarti meluap ya. Jadi banjir. Jadi tanggal 11 November 2021 itu banyak sungai yang debitnya semakin banyak, termasuk yang sudah saya videokan itu di Gunung Kidul, khususnya di Kalioyo di titik wisata Jelok ya, di jembatan wisata Jelok yang baru, jembatannya baru itu ya, dan di jembatan Bunder ya. Di lokasi yang saya kunjungi kemarin itu di Jelok dan Bunder itu arusnya separuh lah gitu, airnya separuh ya, dari ketinggian tiang kalau saya lihat separuh, jadi masih aman. Nah ini teman-teman, perjalanan ini saya melewati hutan akasia atau apa ini namanya, akasia ya. Iya kayaknya. Ini dari Playan ke Bali ini ada hutan akasianya sedikit ini, yang kayu putih ding, yang dalam itu, yang dalam kayu putih. Tuh ini malah jadi nanti takut salahin saya, kayaknya kayu putih, minyak kayu putih ya teman-teman. Itu ya, jadi ditanami minyak kayu putih, dan ketinggiannya itu sekitar 1,5 meteran ya, atau 1 meter itu yang kecil-kecil di dalam. Yang digunakan daunnya ya teman-teman. Jadi kalau minyak kayu putih itu disuling, kalau nggak salah itu disuling, di daunnya di uap ya pokoknya diperes dengan uap atau apa ya, jadi bisa menetes-netes itu sulingannya.
Nah ini sudah memasuki komplek penduduk di sini. Wah ini di sebelah kanan ini ada robotan dari bahan bekas ini apa spare part motor tadi di sebelah kanan tadi ya teman-teman, bisa lihat. Mungkin bengkel itu untuk menarik perhatian, itu bahan-bahan seperti totok motor itu ya, cover motor itu dirakit bisa jadi bentuk robot itu tadi. Coba nanti di video kita zoom apakah bisa kelihatan ya. Tadi agak sambil bergerak jadi mungkin tidak terlalu kelihatan. Nah di sini turun nih teman-teman, ini jalannya agak turun, ini turunan nih. Biasanya kalau turun itu lembah, kalau di Gunung Kidul lembah gitu ya, kalau pas naik itu dapat bukit itu biasa. Kalau di Gunung Kidul kayak gitu ya jalurnya. Di daerah selatan pun juga demikian. Ini saya melewati SD Getas 1. Oh ini daerah Getas ya teman-teman, jadi ini saya lewatnya Getas, terkenal Getas ya. Nah ini nanti berarti saya juga lewat jembatan ya, jadi jembatan Getas. Ini pasar pojok ini yang kiri ini. Ternyata jalannya agak berbelok-belok yang saya lihat di peta Google nya. Pas waktu banjir tahun 2017 ya, menurut subscriber itu saya lupa juga, saya pernah salah menyebut tahun 2018 ya. Jadi 2017 kayaknya banjir di Oya itu, saya itu pulangnya lewat sini ya teman-teman. Jadi dari kerja itu ke Pergok, bunder, jembatan bunder itu meluap sehingga tidak bisa dilewati. Kemudian jembatan Oya juga sama, jembatan Kali Oya yang mengarah Melipar itu juga sama. Akhirnya saya melewati jalur ini teman-teman di tahun 2017 ya, banjir di Gunung Kidul yang hujan nggak berhenti-berhenti ya, tiap hari hujan sampai berapa hari itu, 4 hari atau sampai 5 hari nanti itu ya, nggak tahu ya alamnya, atau mungkin karena debitnya memang banyak gitu ya, atau memang permukaan aliran sungainya atau peresapannya atau apa gitu ya, sehingga saat ini kok perasaan saja ya, jadi perasaan itu ketika ada hujan gitu agak lama gitu kok tiba-tiba juga sudah naik ini ya, naik airnya. Nah ini saya lewat jembatan Getas ya teman, pelan-pelan saya sambil melihat di depan itu ya, hampir sampai ini kan turun ya teman-teman. Nah ini sudah mulai turun, nanti kita melewati jembatannya, sudah mulai turun terus nih teman-teman. Nah, turun ini untuk alternatif pengelajan ya, ini juga salah satu jalur alternatifnya juga ini. Nah ini di depan situ sudah ya teman, sudah masuk apa namanya jembatan. Ini di dinahnya juga teman-teman bisa saksikan ya. Nah ini kan lokasinya turun ya. Nah ini di sana turun, di depan saya ini turunan tajam teman-teman, turunannya tajam sekali. Ini kan bukit turun, jadi ini melompat bukit ya teman. Jadi kalau saya lihat itu jembatannya menghubungkan sungai. Nah di belakang saya itu bukit lebih tinggi, di depan ini sungai ya, sungai Oya yang nyambung di bunder kemarin ya sama Jelok itu ya. Kalau yang di sini kan tinggi teman-teman, jadi apa jembatannya tinggi itu lihat teman-teman, jadi masih aman lah gitu ya, masih aman di sini.
masih aman di sini di jembatan ini. Jadi kalau misalnya bunder banjir penuh sampai jalan nggak bisa dilewati, teman-teman bisa lewati alternatif ini, karena kemungkinan misalnya di bunder itu sudah peres di jalan gitu, kemungkinan di sini belum ya, mungkin separuh, baru separuh di sini, karena memang tinggi ya ini jembatannya, karena menghubungkan dua bukit. Nah ini kan tinggi, yang sana juga tinggi ya teman-teman, yang kiri itu kan bukit. Di bawah itu, di bawah kiri saya itu kan Sungai Oyanya. Nah ini saya naik lagi nih teman-teman, naik lagi tikungan ya. Nih kalau malam sepi. Saya pernah 2 kali lewat sini malam-malam, tapi sama dengan adik saya ya, bersama dengan adik saya. Waktu itu mau ke Imogiri, PP lewat sini teman-teman, jadi ke Imogiri sebentar nganter barang, terus pulangnya pakai motor. Lumayan gitu sepinya. Tapi kemarin itu ada untuk nongkrong juga sih di sini, di daerah sini kadang malam. Jadi ada pemuda-pemuda yang begadang mungkin ya atau apa di area sini. Ini sudah gerimis teman-teman ya, sudah hujan gerimis ini. Sepertinya di sana hujan ini. Mudah-mudahan nggak terlalu deras. Ini kamera saya ketutup, mungkin ketutup rintik-rintik hujan ya. Mudah-mudahan masih bisa mengambil gambar. Jadi ini memang musim hujan ini, saya pas jalan ini pas hujan ya teman-teman. Mudah-mudahan gak terus saya sini, saya tak pakai mantel nanti kalau agak terus. Ini masih rintik, ini masih aman, nggak terlalu kencang terusnya. Dari lawan arah ini ada sebagian yang pakai mantel, ada yang enggak. Mungkin sama seperti ini ya, hujannya itu rintik-rintik gitu ya, jadi mau pakai mantrol itu gimana gitu, nggak terlalu kenceng, hampir sama dengan kabut ini, rintikan airnya itu kayak kabut. Jadi kalau pas kabut itu juga hampir sama ya teman-teman, jadi ada air juga gitu ya, uap air ya juga kalau mengenai helm gitu. Oh ini ada yang pakai mantel ya, mungkin agak deras juga ini teman-teman. Mudah-mudahan bisa dapat gambar saya di mana namanya, di jembatan Kretek ya. Ini sampai Ngunut teman-teman, ini desa Ngunut ya. Desa Ngunut kayaknya tadi, dusun atau desa ya. Nah ini kita ambil kiri ya, ini lewat Delingo kayaknya ini. Coba kita cek ya.
Ini Delingo maksudnya. Temuwuh kelurahan Temuwuh, kecamatannya mungkin mana ya? Delingo atau belum ya? Temuwuh. Ini pemandangannya kayak gini teman-teman kalau di daerah sini ya, bisa sambil untuk refreshing ya kalau pas perjalanan. Delingo lah, ini kantor polisi Polsek Delingo ya teman-teman di sini ya, lewat Polsek Delingo saya. Pasar Delingo kanan mungkin, atau yang kiri ini Kapanewan Delingo, ini kecamatannya Papanewan ya namanya sekarang, melewati Kapanewan Delingo. Barusan ini ada pom Pertasop, pom pengisian bahan bakar. Ini saya ke kanan, oh jalan itu ya. Ini kalau mapnya mati ini teman-teman, saya agak bingung. Mungkin mudah-mudahan masih aman lah ini, untuk hujannya nggak terlalu deras itu ya. Ini saya barengan dengan mobil pengangkut mebel teman-teman. Ini ada kusen ya. Ini kalau di Delingo memang banyak yang ini ya, kerajinan kayu, tukang kayu ya di sini. Saya lihat beberapa tempat itu ada yang penghasil ini, seperti meja, kerajinan juga, meja juga ada, mebel untuk ini pembuatan rumah juga ada ya. Oh ini turun teman-teman, saya pelan-pelan. Ini sudah mulai masuk hutan ya teman-teman, jadi kita melewati hutan. Ini rem saya metik, harus hati-hati ya, pelan-pelan, jadi harus pelan-pelan. Nah ini agak hujan kan, jadi agak licin ya, ini lewat hutan nih. Sahdu. Tapi kalau siang ada temennya, pagi gitu ada ya, ada temennya, jadi relatif apa ya, enggak apa-apalah gitu. Ini turunan ya, dapat barengan ini saya, mungkin akan ke Bantul juga. Ini lengkap itu, ada helm, anak-anaknya juga dikasih helm ya. Nah ini teman-teman, ini saya di bawah bukit ya teman-teman, ini otomatis di bawah bukit ini, kalau kayak gini ya otomatis di bawah bukit ini. Nah ini kan agak gelap ya teman-teman, karena memang ini suasana hutan ya, tapi ini udaranya memang ini ya teman-teman, kalau di sini jadi sejuk gitu, jadi paru-paru ya, paru-parunya Gunung Kidul juga dan Bantul ya, ini Delingo kan masuk Bantul. Di sini kayunya macam-macam ini kayaknya. Ini ada tanjakan, gunakan gigi kecil ya teman-teman, ini agak nanjak ya. Oke, yang bagi persneling ini kebetulan saya pakai matic ya teman-teman, jadi langsung digas saja ya. Wah ini bener-bener hutan teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat kanan kiri, ini kan hijau sekali, kemudian rimbun ya. Wah ini ada yang putus nih, ada apa,
pohon jatuh ya. Wah ini teman-teman, ini rute paling syahdu ya teman-teman kalau di sini rutenya, karena ini memang benar-benar lewat tengah hutan kita ya. Tengah hutan di lereng menaiki bukit ya menaiki bukit. Turun lagi teman-teman. Kalau Matic itu nggak bisa bandul ya, ininya mesinnya mesinnya itu kayak nggak bisa bandul, jadi harus setengah-setengah perasaan saya nih. Bandul tapi nggak terlalu kayak kalau yang pakai operan itu ya, beda, tapi bisa bandul sedikit yang hanya mungkin agak blunder ya, beda lah gitu ya. Saya juga belum ada setahun pakai Matic ini, sebelumnya pakai kopling gitu, jadi agak berbeda, lebih santai pakai Matic ya teman-teman. Tenaganya untuk kaki juga nggak terlalu ini. Kaki tangan kiri itu biasanya untuk ngopling, ngoper, ngerem pakai kaki ya, ngerem sama ngoper itu ya. Kalau Matic kan cuma pakai tangan semua ya, tangan kiri kanan. Ini sudah masuk di komplek penduduk ya teman-teman. Bukit Panguk. Nah ini saya area menuju Bukit Panguk nih teman-teman, tulisannya di situ. Namanya bukit berarti naik. Wah ini nampaknya mau hujan deras juga ini teman-teman hari ini. Jalan menaik dan menikung. Oke, ini semua itu peringatan untuk kehati-hatian kita dalam pengendara ya teman. Ini saya tetap kecepatannya 50 ini teman-teman, 50 km per jam. Nah itu teman-teman, kanan itu kan kayu-kayu untuk bikin mebel teman-teman, yang kanan. Nah ini masih ini ya teman-teman, kawasan hutan di perbukitan. Masjid mana ini yang kanan? Oke naik sedikit, oke naik lagi. Ini kalau habis naik nanti kita turun biasanya teman-teman. Jadi kalau sudah naik nanti pasti turun, karena ini kita naik bukit. Nah ini ada longsoran-longsoran kecil ya teman-teman. Jadi ya memang harus ini lihat-lihat juga ya. Apalagi kalau pas turun hujan itu kita jalan masih setengah jam teman-teman. 24 km nggak apa-apa. Kita pelan-pelan, ini kayaknya gelapnya karena gelap kabut ya, matahari tidak keluar ya karena mendung ditambah kabut ya, jadi memang tambah gelap ya teman-teman. Oh ini anu ding, kacamata saya juga gelap. Ternyata kacamata saya juga gelap ya teman-teman. Jadi tambah gelap. Oke, ini beberapa kali saya menemui ranting-ranting habis jatuh ke bawah ya, tapi sudah diperbaiki di jalur ini tadi ya. Kayaknya juga karena hujan kemarin ya, 2 hari ya, termasuk dianggap 2 hari ya, karena Rabu dan Kamis.
kabut teman-teman. Jadi saya agak berkabut ya ini pas saya mengendarai motor ini putih semua di depan. Mangunan, oh sudah sampai Mangunan saya teman-teman. Kelurahan Mangunan sebelah kanan itu ya teman-teman. Ini kalau di bukit memang anu ya, kabut ya. Mudah-mudahan nanti di bawah ketika sampai di Bantul nggak berkabut ya. Wah ini ada wisatawan naik nih, pakai bis wisatawan pariwisata ya. Nah, pemandangannya cukup menakjubkan teman-teman, apalagi kalau ada habis hujan-hujan gini ya. Jadi tanamannya itu apa namanya, tanamannya agak hijaunya hijau kesiram sedikit gitu. Kalau kena kamera biasanya lebih sejuk ya, lebih sejuk dan lebih apa ya, seger gitu ya. Ini kalau saya lihat di bawah ini tidak hujan ya, ini tanah apa aspalnya gitu ya, mungkin sudah kering ya. Pagi ini mungkin tidak hujan di lokasi ini, masih masuk Mangunan nih. Nggak tahu nih hasil kamera kayak apa ya teman-teman kalau kabut kayak gini ya. Nanti mungkin harus color grading saya, dibikin lebih terang gitu ya, sehingga nampak kayak di siang hari walaupun pagi hari. Ini mulai turun lagi, sudah menuruni bukit nih saya. Jalur turun. Watu Goyang nih, sebelah kanannya apa isinya ya, ada wisata Watu Goyang melintasi jalur yang ke sana ini. Ini turunan dan berbelok ya teman-teman, pelan-pelan saja. Nah teman-teman bisa lihat ya, itu di bawah sekali ya teman-teman, di bawah sekali. Ini di depan itu kan bawah ini di bukit ya, jadi ini di ketinggian saya posisi menurun. Teman-teman mungkin bisa lihat di depan ada lembah ya, bisa melihat bawah ini turun lagi teman-teman. Nah, tuh sebelah kanan kelihatan sawah-sawah ya teman-teman. Ini tidak saya gas dulu teman-teman, ini saya lorot gasnya full. Ini masih jalan kayak gini ya, jadi pengeremannya itu memang harus ada
Ini saya 40 km per jam. Ini turunan terus. Wisata Desa Mangunan ini meninggalkan yaitu Gapura di depan. Kalau dari arah barat atau dari arah Bantul itu kelihatan ya masuk Mangunan itu. Nah di sini teman-teman, oh ini sudah sampai Bukit Bego ya. Nanti kita lihat tampilan drone ya di sebelah kanan ini ya, Bukit Bego ya teman-teman. Nanti kita lihat tampilan drone-nya di Bukit Bego sekalian. Dan teman-teman bisa menyaksikan di depan sana ya, di depan sana itu ada makam Imogiri di kanan saya ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, itu nanti kita lihat di drone juga ya. Ini saya turun terus. Di jalur ini ya, di Bukit Bego ke turun itu sebelah kanan ada bukit, tempat untuk memakamkan raja-raja Yogyakarta gitu ya. Ini terkenal dengan makam Raja Imogiri sebelah kanan tadi kelihatan itu. Ini Imogiri lantai 2. Ini mungkin maksudnya ada Imogiri bawah, itu di bawah, Imogiri lantai 2 itu di atas di bukit. Barangkali seperti itu ya. Ini dari sana pakai mantrol ini teman-teman. Ada yang hujan mungkin di lokasi mana, jadi ada yang nggak pakai, itu ada yang nggak pakai, mungkin ada beberapa wilayah ya. Nah itu di kanan itu teman-teman ya. Nah ini bisa masuk sini kayaknya untuk ke makam Imogiri yang kanan ini. Ini agak datar sedikit, nanti ada turunan mungkin nanti. Ini sampai tikungan, ini mau masuk ke bawah ini teman. Di bawah ini sudah turun nih, kita sudah turun ke bawah sampai di pertigaan, terus nanti kita ambil kiri ya teman-teman. Ada yang mau pasang kusen. Kita sudah sampai di Imogiri teman-teman. Ini Polsek Imogiri yang sebelah kanan. Yang di sini kan ada pasar lama ya teman-teman, di depan kiri kalau nggak salah ini pasar lama. Itu dulu kena gempa itu ya tahun 2006 ya. 2006 itu di sebelah kiri dulu pasar, terus pada ambruk semua. Sekarang ganti taman kuliner, sekarang jadi taman kuliner Imogiri.
sudah sampai di sini di Imogiri bawah lantai 1. Kita belok kanan. Nanti kita melewati apa ya, pertigaan tuh ya, yang ada patungnya itu ya. Ini kan belok kiri terus lurus. Ternyata lurus. Patungnya di sebelah kanan. Ke kanan itu patungnya. Di sana ada patungnya. Nah itu di depan kanan tuh ya. Di kanan tadi ya, saya nggak lihat patungnya ya, ini lurus karena menuju ke jembatan Kretek 2 teman-teman.